Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Jangan di skip karena ada yang menarik setelah yang satu ini. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bapak John Hendrik. Baiklah anak-anak hebat, pada video kali ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila Unit 1 Kegiatan Belajar 2, yaitu makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya. Dengan tujuan pembelajaran memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Baiklah anak-anak, apa ada yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang memiliki makna dan nilai-nilai penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara umum, tentang apa itu Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar. Berikut ini 5 sila atau prinsip dasar Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita percaya dan menghormati Tuhan sesuai dengan agama yang dianut. Selanjutnya kita saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya di sini kita harus bersikap adil dan baik kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya kita harus saling membantu dan menghormati hak-hak setiap orang. Sila 3, Persatuan Indonesia. Artinya kita harus bersatu dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya di sini kita memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Selanjutnya kita berpartisipasi dalam pembuatan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya sila yang terakhir kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita harus adil dalam membagi hak dan kewajiban di masyarakat. Selanjutnya kita harus membantu mereka yang membutuhkan. Baiklah anak-anak hebat, berikut ini adalah contoh-contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, bersikap adil dan baik kepada semua orang. Yang ketiga, menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, membantu teman-teman atau orang yang membutuhkan. Baiklah anak-anak hebat, selanjutnya kita akan membahas proses perumusan dasar negara. Gagasan perumusan dasar negara. Selaku Ketua Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK, Dr. Rajiman Widyadiningrat dari mulai sidang mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Dalam sidang BPUPK tersebut, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Pada pembicaraan rumusan calon dasar negara, majulah beberapa orang pembicara dalam sidang tersebut. Di antaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Suepomo, dan Insinyur Soekarno untuk memaparkan gagasannya. Dan berikut ini adalah gagasan-gagasannya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin. Pada pelaksanaan sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin untuk menyampaikan mengenai buah pikirannya tentang dasar negara. Pidatonya berisi 5 asas dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat.
Berikutnya yang kedua, Profesor Dr. M.R. Suepomo. Selanjutnya tampil Profesor Dr. M.R. Suepomo berpidato di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya beliau menyampaikan usulan 5 gagasan. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga, Insinyur Soekarno. Di hadapan sidang BPUPK, Insinyur Soekarno menyampaikan pandangan dan pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Adapun rumusan dasar negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya untuk perubahan Piagam Jakarta sebagai bentuk kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila, Insinyur Soekarno selaku pemimpin sidang segera menetapkan perubahan Piagam Jakarta yang dilakukan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai suatu keputusan. Dengan demikian, mulai tanggal 18 Agustus tahun 1945, negara kita sudah memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya bagian pembukaannya tercantum rumusan dasar negara. Hal ini berarti bahwa secara langsung Pancasila berlaku mulai saat itu sampai sekarang. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.